Jadwal tidur Rasulullah itu kapan Pak Ustaz? Sebelum habis Isya, selesai sholat Isya tidur. Tidur yang paling bagus setelah Isya. Makruh ngobrol setelah Isya. Makruh ngobrol setelah Isya, kecuali ngobrol agama, pengajian boleh. Habis itu bangun dia tengah malam, sepertiga malam, maka kemudian dia pun sholat tahajud. Habis itu dia berbaring-baring, lalu kemudian menanti azan subuh. Tidur malam dan tidur siangnya berapa lama? Agak-agak lah itu. Jadi kalau tidur jam 8 Isya, 9, 10, 11, 12, 1. Lalu kemudian setelah itu dia sholat. Menjelang sholat subuh dia baring-baring, ittija, berbaring-baring. Lalu kemudian itu datang Bilal. Ya Rasulullah, sudah boleh iqamat? Ya, karena Nabi sholat qobliyahnya di kamarnya. Bilal manggil dia, ya Rasulullah sudah boleh iqamat? Iqamat Bilal, baru dia. Siangnya qailulah. Qailulah itu dua riwayat, satu sebelum zuhur, satu setelah zuhur. Yang membuat sebelum zuhur oke, agak-agak 1 jam, setengah jam tidur bagus. Saya sudah tanya ke Pak Dokter, Pak Dokter gimana tentang tidur qailulah? Oh bagus sekali Pak Ustaz. Ustaz kalau mau sehat fit, tidur qailulah sebelum zuhur atau setelah zuhur. Apa hukum menggugurkan janin yang baru berumur 20 hari bagi pasangan yang sudah menikah karena sudah punya banyak anak? Menggugurkan janin walaupun 7 hari seminggu haram, tapi ruh belum ditiup, dia siap meniup ruh, dia siap menerima ruh. Kalau ada ustadz yang ceramah selama belum ditiup ruh boleh digugurkan, haram, karena dia siap meniup ruh, dia siap menerima ruh, maka biarkan dia hidup. Nanti kalau anak banyak tak makan, wa ma min dabbatin fil ardi la 'ala Allahi rizquha. Di mana letak iman? Di mana letak iman? Berapa banyak orang yang anaknya banyak berhasil semua, 10 anaknya doktor semua, 1 anaknya jadi hantu. Apa hukum memakai gelang bawang putih atau Quran diletak di atas kepala anak yang baru lahir dengan alasan takut kena plastik? Aisyah membuka bantal. Aisyah membuka bantal seorang perempuan, ditengoknya di bawah mos. Mos artinya pisau silet. Begitu Aisyah melihat, dicampakkannya. Nahana Rasulullah SAW. Nabi dulu waktu hidup melarang kami meletakkan pisau silet. Rupanya orang Arab jahiliyah meletakkan pisau silet di bawah bantal supaya anak jangan diganggu jin. Aisyah mencampakkan itu, dia marah. Jin tidak takut pada pisau silet. Maka dibacakanlah ayat-ayat ruqyah. Anak baru lahir, hidupkan MP3 surat Al-Baqarah, direkamkan. Bapaknya pandai baca, rekam. Anak ustaz dulu, saya rekamkan MP3. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamati wa min kulli 'ainil ma'. Copy paste buat 10. Durang terus baca, letakkan di. Membuatkan tulisan Pak Ustaz boleh. Dalilnya apa? Dalilnya Abdullah bin Abbas membacakan ayat. Ibnu Taimiyah ini mangkok. Ibnu Taimiyah membolehkan menuliskan ayat kursi, ayat Al-Quran di mangkok, lalu disiram pakai air. Membolehkan. Itu dalil boleh menuliskan di kertas. Saya tuliskan di kertas, diletakkan di dekatnya. Boleh. Takut kepada hantu, setan segala macam. Tapi yang paling bagus adalah dibacakan. Ibunya baca, neneknya baca. Jangan ada musik-musik di situ, karena itu pintu masuknya setan ke dalam hati dia. Apakah ada makamnya Siti Hawa Ustadz, istri Nabi Adam? Saya dibawa ziarah ke makam Siti Hawa tahun 1992 di Jeddah. Panjang. Apakah betul itu makam Siti Hawa? Wallahu a'lam bishawab. Berapa tinggi Nabi Adam? Sittuna zira'an. Zira' 60 hasta. Begitulah lebih kurang panjangnya Siti Hawa Adam alaihissalam. Jeddah artinya nenek. Kenapa disebut Jeddah nenek? Karena di situ makam nenek kita Hawa. Betul tidak? Wallahu a'lam. Tak ada Nabi menyebut itu. Hanya perkiraan sejarah. Jeddah. Di Riau tak ada nenek. Sinamo nenek ada. Bila nama kita terdaftar untuk melaksanakan tugas selama 30 hari, namun tidak dilaksanakan dan dibuat laporan yang ngarang 30 hari, bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Tipu. Acara seminar 3 hari, tanda tangan 3, dibuat 1 hari. Bapak ibu kita padatkan aja di 1 hari. Tipu. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan golongan kami. Duitnya haram.